Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah menunggu kurang lebih 2 minggu lamanya, akhirnya manga Black Clover chapter ke-348 sekarang rilis juga. Oleh sebab itu, karena manga Black Clover chapter terbarunya saat ini telah rilis, maka seperti biasanya saya akan membuat pembahasannya. Kedatangan Asta secara tiba-tiba saat menyelamatkan Ichika memang berhasil mengejutkan semua orang. Entah itu para pembaca dari manga Black Clover ataupun para karakter yang ada di sana. Yang tentunya termasuk juga Sister Lily. Bahkan bisa dibilang yang paling terkejut dengan kemunculan Asta adalah dia. Soalnya di awal halaman manga Black Clover chapter ke-348 ini diperlihatkan kalau Sister Lily bingung dan bertanya-tanya kenapa Asta bisa ada di negeri matahari. Dan saya rasa kebingungan Sister Lily ini sangatlah wajar. Sebab siapa yang tidak akan bingung ketika melihat orang yang sebelumnya telah dia kalahkan dan dikira sudah tewas tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Apalagi keadaan orang itu dalam keadaan baik-baik saja. Pada chapter ini setelah berhasil menahan tebasan pedang sosok ayah Ichika, kita memang langsung diperlihatkan dengan percakapan antara Asta dengan Ribe. Dan menariknya dari kejadian ini adalah ternyata dengan hanya sekali melihat Ribe bisa langsung menebak semua kemampuan kekuatan base magic Boogeyman kepunyaan Yurulu. Mulai dari yang ada di hadapannya itu dia tebak sebagai kerabat Ichika yang memang benar dia adalah ayahnya, sampai kemampuan Boogeyman yang dapat memperlihatkan halusinasi menjadi nyata juga berhasil diketahui oleh Ribe. Tapi menariknya walau Asta terkesan bodoh, rupanya dia juga dapat menduga hal itu. Yang sebenarnya hal ini tidaklah terlalu mengejutkan. Pasalnya sosok Asta memanglah selalu terkenal dengan kejeniusannya saat dalam sebuah pertarungan. Dan karena Asta telah menduga hal itu, akhirnya dia juga bisa mengetahui alasan kenapa Ichika dapat tersudut sampai seperti sekarang ini. Yaitu alasan kenapa Ichika bisa sampai kalah lantaran dia harus bertarung melawan ketakutannya sendiri. Karena menurut Asta, Ichika pasti tidak akan tersudut sampai seperti sekarang ini jikalau melakukan pertarungan secara langsung. Itu artinya dengan kata lain meski Asta selalu berbeda pendapat dengan Ichika, sampai dalam perbedaan pendapat itu harus mereka selesaikan dalam sebuah pertarungan, Asta tetap mengakui kalau adik dari Yami ini merupakan seorang petarung yang kuat. Hanya saja lawan yang harus dihadapi Ichika saat ini sangatlah tidak tepat. Lantaran dia harus menghadapi Boogeyman yang berubah menjadi ayahnya. Makanya Ichika dapat dengan mudah dibuat tersudut oleh Yurulu dengan sihir base magicnya itu. Ketika melihat Asta berhasil menyelamatkan Ichika di saat-saat genting, bukannya terkejut Yurulu malah terlihat sangat biasa-biasa saja. Bahkan dia masih sempat mengatakan kalau hati manusia itu pada dasarnya lemah. Lalu karena memiliki hati yang lemah itulah kenapa Ichika bisa dibuat ketakutan sampai gemetaran dan pada akhirnya dia tidak bisa memakai kekuatannya dengan benar. Dan apa yang terjadi pada Ichika itu menurut Yurulu sangatlah menyedihkan serta tidak keren. Karena menurut Paladin yang satu ini seharusnya Ichika yang merupakan salah satu petarung terkuat di negeri matahari akan dapat memberikan perlawanan yang menarik ketika melawannya. Tapi pada kenyataannya dia tidak bisa berkutik setelah menghadapi ketakutannya sendiri setelah Boogeyman berubah menjadi sosok ayahnya. Lantaran menganggap semua manusia pasti memiliki hati yang lemah, Yurulu berencana memperlakukan Asta sama dengan Ichika. Yakni dia berusaha mengalahkan Asta dengan menunjukkan ketakutannya. Akan tetapi mengejutkannya ternyata yang menjadi ketakutan Asta bukan makhluk ataupun orang lain, melainkan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah kenapa pada chapter ini Boogeyman berubah menjadi Asta untuk menunjukkan ketakutannya. Memang benar kejadian ini sangatlah tidak terduga. Pasalnya siapa yang akan menyangka jika ternyata Asta tidak pernah takut pada apapun. Tapi dia malah takut kepada dirinya sendiri. Dan yang menjadi ketakutan terbesar pertama bagi Asta adalah dia takut jika impiannya untuk menjadi seorang kaisar sihir tidak bisa menjadi kenyataan. Sedangkan ketakutan terbesar keduanya karena dia selalu membandingkan dirinya dengan Yuno. Apa yang diperlihatkan dan dikatakan oleh Boogeyman memang benar merupakan ketakutan yang selama ini terpendam di dalam benak Asta yang terdalam. Tapi karena saat latihan dengan Yosuga sebelumnya dia telah berhasil mengatasi semua ketakutan tersebut, jadi bisa dikatakan kemampuan Boogeyman sama sekali tidak dapat mempengaruhi Asta sedikitpun.
Buktinya di chapter ini setelah Bugiman berubah menjadi dirinya, Asta tanpa ragu sama sekali langsung menebasnya dan membuat makhluk hasil dari kekuatan base magic kepunyaan Yurulu ini terbelah menjadi dua. Setelah berhasil menebas Bugiman menjadi dua, Asta di chapter ini memang mengatakan kalau dia akhirnya berhasil menghilangkan kelemahannya selama ini. Dan ketika melihat hal itu, tentunya berhasil membuat Ichika sangat terkejut. Pasalnya, Asta yang selama ini dia anggap sebagai orang bodoh dan tidak berguna, sekarang malah telah menjelma menjadi orang hebat yang menyelamatkannya. Sebenarnya, jika dari sudut pandang Yosuga, Asta bukannya berhasil menghilangkan kelemahannya, melainkan dia sudah menemukan cara untuk menutupi kekurangannya tersebut. Dan cara yang ditemukan serta dipahami oleh Asta adalah karena dia memang tidak berbakat, jadi agar bisa menjadi kuat, dirinya harus bekerja lebih keras, belajar lebih keras, dan mencari pengalaman lebih banyak daripada orang yang disebut sebagai anak emas. Dan jikalau dirinya sudah lebih kuat tapi tetap kalah, maka menurut Asta dia harus berusaha lagi untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena dengan begitu dirinya akan bisa menang dari lawannya serta juga dapat melindungi dan menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Dan seperti itulah sosok ideal kaisar sihir yang dikagumi oleh Asta. Seseorang yang pantang menyerah dan terus maju dengan cara bekerja keras. Atau lebih mudahnya disebut sebagai melampaui batasan. Seperti yang sering dikatakan oleh Yami kepada semua anggotanya. Jadi dengan kata lain, setelah menyelesaikan latihannya, Asta sekarang sudah memahami betul arti dari kata melampaui batasan. Yang hal itu nantinya akan menjadi salah satu kunci agar impiannya untuk menjadi seorang kaisar sihir dapat menjadi sebuah kenyataan. Asta yang telah berhasil memahami betul arti dari kata melampaui batasan di chapter ini memang diperlihatkan memiliki tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang yang terkuat. Dan tekad kuat yang dimiliki serta ditunjukkan oleh Asta itu menariknya berhasil membuat Yurulu sangat terkejut. Saking terkejutnya, Paladin satu ini yang awalnya sangat meremehkan Asta langsung merubah sudut pandangnya. Sebab dengan insting liar yang dia miliki, Yurulu merasa kalau dirinya tidak bertarung dengan serius, ia bisa saja dalam bahaya. Makanya untuk mengatasi hal tersebut, Yurulu membangkitkan insting liar hewan buas yang ada dalam tubuhnya, supaya kekuatannya bisa meningkat jauh lebih kuat lagi. Setelah membangkitkan insting liar hewan buas yang ada dalam tubuhnya, Yurulu dengan sekejap langsung melancarkan serangan yang bernama Base Magic Holy Hunting. Dan dengan teknik ini membuat dia bisa bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Memang benar pergerakan Yurulu sangat cepat serta susah untuk dideteksi. Akan tetapi meski Paladin yang satu ini mempunyai kecepatan tinggi, bukan berarti dia akan menjadi tidak terkalahkan. Lantaran Asta yang sebelumnya telah menjalani latihan dengan semua anggota Seven Ryuzen dapat dengan mudah menebak dan melihat semua pergerakan Yurulu. Yang pada akhirnya hal itu membuat Asta dengan sekali gerakan langsung berhasil menebas Paladin satu ini yang awalnya berencana menyerang dari arah belakang. Teknik yang digunakan Asta untuk memberikan tebasan kepada Yurulu tidak lain tidak bukan adalah teknik Zeten. Dan menariknya meski ketika Asta melancarkan teknik Zetennya terlihat tangan Yurulu seperti terbelah, ternyata hal itu sama sekali tidak terjadi. Buktinya setelah Yurulu terkapar terlihat kalau tangannya masih dalam keadaan utuh. Dan kalau menurut Yosuga yang ditebas oleh Asta hanyalah kekuatan Paladin kepunyaan Yurulu saja. Yang penjelasan itu sangatlah masuk akal. Sebab setelah terkena teknik Zeten selain berakhir tidak sadarkan diri, wujud Yurulu juga kembali menjadi manusia pada umumnya. Tidak lagi dalam wujud Paladin yang mempunyai tanduk, sayap, serta lingkaran halo di atas kepalanya. Pastinya saat melihat aksi Asta yang berhasil mengalahkan Yurulu membuat Ichika yang ada di sana lagi-lagi sangat terkejut. Namun dari semua kejadian ini yang paling menarik jika menurut saya adalah mengenai penjelasan dari Yosuga. Soalnya anggota Seven Ryuzen 1 ini mengatakan kalau segala jenis sihir apapun selama bisa melihat kelemahannya dengan tepat, maka kekuatan anti-magic pasti akan dapat menghancurkannya. Karena menurut Yosuga, teknik Zeten anti-magic milik Asta akan selalu menang ketika menghadapi apapun. Makanya tidak mengherankan juga kalau Paladin satu ini mengatakan jika teknik Zeten anti-magic Asta merupakan teknik serangan balik yang terkuat. Dan hal itu terbukti benar. Sebab serangan balik yang dilancarkan oleh Asta bisa langsung mengalahkan Yurulu yang telah menjadi seorang Paladin.
Padahal Paladin sendiri merupakan orang pilihan Lucius yang seharusnya mempunyai kekuatan di atas rata-rata orang kuat lainnya. Tapi pada kenyataannya dia dapat dikalahkan oleh Asta hanya dengan 1 kali serangan balik teknik Z10. Sekarang karena Yorulu telah berhasil ditumbangkan, itu berarti hanya tersisa 2 Paladin lagi yang berada di negeri matahari, yaitu Sister Lily serta Herdgris. Dan menariknya karena setelah berhasil mengalahkan Yorulu, Paladin pertama yang dilihat oleh Asta adalah Sister Lily, maka besar kemungkinannya kalau Sister Lily merupakan Paladin kedua yang setelah ini akan dihadapi oleh Asta. Kira-kira akan sesengit apakah ronde kedua pertarungan antara Sister Lily dengan Asta? Apakah Sister Lily juga akan mudah dikalahkan seperti halnya Yorulu? Atau mungkin Herdgris terlebih dulu menghadang Asta supaya tidak melawan Sister Lily? Ya, siapa yang tahu jawaban dari pertanyaan itu? Namun yang jelas, jika saya berharap di chapter selanjutnya kita bisa melihat pertarungan antara Sister Lily dengan Asta. Sebab pertarungan ini bisa menjadi sebuah pertarungan yang sangat epik. Lantaran cara untuk melawan Sister Lily tentunya akan berbeda dengan cara Asta ketika menghadapi Yorulu. Karena Asta masih ingin menyelamatkan Sister Lily. Jadi dia akan berusaha keras supaya Sister Lily tidak lagi menjadi Paladin dan terbebas dari kendali Lucius serta juga berhasil selamat. Bagaimanakah kira-kira cara Asta untuk menyelamatkan Sister Lily? Apakah Asta akan berhasil melakukannya? Atau mungkin malah gagal? Penasaran bukan? Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran. Makanya lantaran sangat penasaran saya memutuskan untuk dengan sabar menunggu kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Walaupun belakangan ini manga Black Clover sangat sering sekali libur rilis. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-348 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.